Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsi Official. Di video kali ini kita akan membahas atau bincang-bincang tentang persiapan menghadapi ujian kode etik notaris yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Biasanya teman-teman dalam setahun itu dilaksanakan 2 kali UKEN ya, atau ujian kode etik, tepatnya pada bulan Maret atau juga bulan November. Tapi dalam situasi tertentu biasanya ujian kode etik juga bisa dilaksanakan mundur atau dimajukan. Nah, ada isu nih, sebentar lagi kita akan menghadapi ujian kode etik notaris. Jadi buat para ALB atau anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia yang sedang menanti-nanti kapan UKEN dilaksanakan, ada baiknya juga teman-teman mempersiapkan beberapa dokumen dan juga mempersiapkan beberapa langkah dan tahapan dalam menghadapi ujian kode etik, sehingga begitu link pendaftaran sudah dibuka dan dibatasi dengan kuota, alhasil teman-teman sudah mempersiapkan beberapa dokumen dan tentunya juga teman-teman termasuk dalam kuota yang terbatas tersebut. Jadi pastikan terus ya buat teman-teman yang ingin mengikuti UKEN atau yang ingin mengetahui apa sebenarnya UKEN dan bagaimana pelaksanaannya, terus aja tonton video ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Perkum nomor 23 tahun 2001, ada beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan dalam menghadapi ujian kode etik. Seperti terdaftar sebagai anggota luar biasa dengan membayar uang pangkal sebesar Rp2.500.000 saja. Nah, setelah teman-teman terdaftar sebagai ALB Ikatan Notaris Indonesia, dilanjutkan dengan magang secara nyata dilaksanakan selama 2 tahun pada kantor notaris yang dibuktikan dengan surat keterangan magang dari notaris penerima magang. Selain mengikuti magang, teman-teman juga harus mengikuti magang bersama atau maber selama 4 semester. Setelah teman-teman mengikuti 4 magang bersama tersebut selama 4 semester, teman-teman juga wajib mengumpulkan 18 poin agar teman-teman bisa mengikuti ujian kode etik notaris, mulai dari seminar-seminar yang diadakan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, pengurus wilayah, dan pengurus daerah. Setelah teman-teman mempersiapkan persyaratan tadi, teman-teman juga harus mempersiapkan dokumen. Apa saja dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan? Terus aja tonton video ini ya. Yang belum subscribe, yang belum komen, silakan di subscribe dan juga di komen. Jangan lupa juga di like. Ada 9 dokumen yang harus teman-teman persiapkan mulai dari sekarang untuk menghadapi UKEN. Yang pertama adalah scan asli KTP, pas foto ukuran 4x6 berlatar belakang merah, asli surat keterangan magang yang telah diketahui oleh Pengda atau pengurus daerah, asli sertifikat magang dari Pengwil, asli TTMB semester 1, asli TTMB semester 2, asli TTMB semester 3, asli TTMB semester 4. Pastikan juga teman-teman sudah mengumpulkan 18 poin. Nah, semua poin-poin tersebut mulai dari seminar yang diadakan oleh PP atau pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, pengurus wilayah dan pengurus daerah, semuanya teman-teman scan ya dalam bentuk PDF. Kecuali untuk pas foto menggunakan JPEG filenya, dan semua 9 file tersebut itu tidak boleh melebihi kapasitas dari 1 MB atau 1 MB. Sedangkan untuk pendaftaran UKEN-nya itu menggunakan akun ALB masing-masing. Caranya tentunya bisa dilihat di website PP Ikatan Notaris Indonesia dengan mengklik keanggotaan ALB, login anggota ALB, dilanjutkan dengan pendaftaran UKEN. Dokumen yang telah diunggah tadi teman-teman pada saat pendaftaran, pada saat pelaksanaan ujian, tentunya semuanya harus dibawa aslinya untuk diperlihatkan ke panitia. Untuk mendaftar UKEN tentunya teman-teman tidak semudah dan sederhana yang kita bayangkan dan sederhana seperti yang kita bicarakan. Tapi biasanya ada pertarungan dengan jaringan untuk memperebutkan kuota. Kita bisa contohkan tahun 2022 yang lalu ada 250 kuota untuk ALB yang akan mengikuti UKEN. Nah, bayangkan teman-teman, tidak sampai 5 menit kuota tersebut habis semuanya, dan ribuan ALB yang lain tentunya tidak bisa mengikuti UKEN. Nah, jadi teman-teman, sebelum
teman-teman mendaftar, ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan, sehingga pada saat ada pembatasan kuota, teman-teman tentunya sudah siap dengan beberapa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melengkapi syarat pendaftaran. Sebelum teman-teman mengisi formulir pendaftaran, tentunya ada beberapa data-data yang harus teman-teman persiapkan. Misalnya, mulai dari nama lengkap, alamat rumah, nomor KTP, tanggal lahir, tempat lahir, nomor telepon dan nomor HP, email, tanggal dan tahun ijazah S1, tanggal dan tahun ijazah S2 kenotariatan, asal universitas S1 dan juga asal universitas S2. Untuk mengisi data-data tersebut pada saat pendaftaran itu sangat susah ya teman-teman. Nah, kita berharap mudah-mudahan pelaksanaan UKEN tahun 2023 ini tidak lagi dibatasi kuota. Kalaupun dibatasi kuota, minimal kuotanya itu harus banyak ya teman-teman, karena jangan kita sebelum mengikuti ujian tapi sudah kalah berjuang melawan kuota. Jadi sangat nggak fair ya tentunya, gara-gara kuota kita nggak bisa mengikuti ujian kode etik. Nah, mudah-mudahan pengurus Ikatan Notaris Indonesia tingkat pusat bisa mendengarkan keluh kesah para ALB di seluruh Indonesia yang sulitnya mendaftar ujian kode etik notaris. Bagi teman-teman yang punya pengalaman telah mengikuti pendaftaran untuk mengikuti ujian kode etik yang berulang-ulang atau setiap tahunnya mengikuti tapi belum berhasil juga, mungkin bisa dibagi pengalamannya di kolom komentar di bawah ini ya. Bagi teman-teman juga yang hanya sekali saja mendaftar langsung diverifikasi berkasnya, mungkin juga bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain juga bisa lolos verifikasi dan bisa mengikuti ujian kode etik notaris. Nah, untuk mengikuti ujian kode etik berdasarkan Perkum tahun 2023 juga sudah mengalami kenaikan. Kalau sebelumnya hanya membayar 2.600.000, tapi di tahun ini teman-teman juga akan membayar sebesar 2.750.000 rupiah. Nah, pelaksanaan ujian kode etik notaris ini juga biasanya berpusat di ibu kota ya, atau tepatnya di Jakarta. Dan sebelum memulai pelaksanaan ujian kode etik, biasanya teman-teman juga akan diadakan pembekalan untuk materi-materi ujian kode etik selama 2 hari. Nah, setelah teman-teman mengikuti pembekalan, barulah teman-teman mengikuti ujian kode etik. Untuk ujian kode etik sendiri penilaian juga ada 2 ya teman-teman. Penilaian pertama adalah berdasarkan nilai hasil tes tulis yang diambil sebanyak 70% dan 30%-nya itu akan dikalkulasikan dengan tahapan atau seleksi wawancara. Jadi pastikan pada saat pembekalan itu teman-teman benar-benar serius mengikutinya, sehingga semua pertanyaan dalam ujian tertulis maupun wawancara juga bisa teman-teman jawab. Semoga ujian kode etik tahun 2023 ini berbeda dari biasanya. Misalnya kuotanya ditambah, terus juga teman-teman mempunyai kesempatan yang sama, tidak lagi dibatasi dengan kuota dan jaringan untuk mengikuti ujian kode etik. Semoga teman-teman juga lolos dalam mengikuti ujian kode etik. Demikian aja video kita, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.